Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini, aku mau menjelaskan materi mengenai perilaku biaya. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester, mata kuliah akuntansi manajemen. Dengan Ibu dosen, Ibu Purwanti, SPDMM. Sebelum masuk ke materi, aku mau memperkenalkan diri. Namaku Rahmat Riazanita Salsabila. Dengan nomor NIM 112110866. Kelas MA21 C0 Keuangan. Aku menempuh perkuliahan di Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Di sini ada beberapa hal yang akan aku jelaskan. Dimulai dari pengertian, faktor yang mempengaruhi, jenis-jenis, menentukan sifat, studi kasus, dan yang terakhir, tips mengelola perilaku biaya. Langsung saja, pengertian perilaku biaya. Di sini, ada dua pendapat mengenai pengertian perilaku biaya. Yang pertama, menurut Kemenkeu, perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Lalu menurut Akuret, perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Jadi, perilaku biaya atau cost behavior adalah hubungan antara perubahan biaya dengan perubahan aktivitas bisnis. Lalu, mengapa perilaku biaya itu penting? Seorang manajer keuangan atau pemilik bisnis perlu memahami perilaku biaya saat membuat anggaran tahunan untuk menentukan terlebih dahulu apakah ada biaya yang akan turun atau naik seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Misalnya, jika sebuah perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi penuh, maka untuk memenuhi lebih banyak permintaan, perusahaan harus berinvestasi lebih banyak di lini produksi. Selain itu, perilaku biaya juga penting untuk analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit yang mempelajari dampak perubahan biaya dan volume terhadap laba. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang pertama yaitu manajemen. Faktor ini mengacu terhadap bagaimana keputusan dan tindakan yang diambil oleh organisasi manajemen dapat mempengaruhi biaya. Kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi pengendalian biaya akan mempengaruhi perilaku biaya dalam organisasi. Yang kedua, karakteristik biaya dihubungkan dengan outputnya. Faktor ini menyoroti hubungan antara biaya dan output yang akan dihasilkan oleh suatu organisasi atau kegiatan. Karakteristik biaya seperti biaya tetap dan biaya variabel, biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta biaya produksi langsung dan biaya overhead akan mempengaruhi perilaku biaya. Pemahaman karakteristik biaya ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam merencanakan dan mengendalikan biaya terkait dengan keluaran organisasi. Yang ketiga, volume kegiatan. Faktor ini mengacu pada bagaimana perubahan volume atau tingkat kegiatan dapat mempengaruhi biaya organisasi. Konsep di balik faktor ini adalah biaya yang cenderung berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas lainnya. Faktor-faktor ketiga ini dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor tersebut serta tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama, ada biaya tetap. Biaya ini adalah biaya yang tidak berubah dengan tingkat aktivitas dalam kisaran yang relevan atau jangka pendek. Biaya ini akan dikenakan bahkan jika tidak ada unit yang diproduksi. Contohnya, beban sewa, beban penyusutan garis lurus, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya variabel.
Biaya ini adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan tingkat produksi. Jadi, total biaya variabel meningkat ketika lebih banyak unit diproduksi dan menurun ketika lebih sedikit unit yang diproduksi. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya komisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah biaya campuran. Biaya campuran atau biaya semi variabel memiliki sifat biaya tetap dan biaya variabel karena adanya komponen variabel dan tetap di dalamnya. Contohnya adalah biaya telepon karena biasanya terdiri dari komponen tetap seperti sewa saluran dan biaya langganan tetap, serta biaya variabel yang dibebankan per menit. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menentukan perilaku biaya. Yang pertama, memilih semua biaya dan menyelidiki pola perilaku untuk menentukan apakah biaya tersebut bersifat bebas atau tidak yang akan disimbolkan dengan fungsi Y. Yang kedua, memilih dan menyeleksi apa saja biaya bebas yang menyebabkan biaya menjadi lebih fluktuatif. Nantinya pada fungsi persamaan akan disimbolkan menjadi Fx sama dengan Y. Lalu, memilih dan menyeleksi kegiatan perusahaan mana yang dianggap relevan. Biaya variabel independen dan dependen yang terlibat diperhitungkan dalam fungsi biaya yang berlaku. Biaya ini akan diwakili oleh rumus Y sama dengan A plus Bx. Selanjutnya, aku akan membahas studi kasus mengenai perilaku biaya. Di sini ada contoh soal, yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan serta jam mesin untuk perusahaan PT ABC. Di sini sudah tersedia tabel lengkap dengan bulan, biaya reparasi dan pemeliharaan serta jam mesinnya. Yang pertama, kita selesaikan dengan metode titik tertinggi dan terendah. Pertama, kita cari dulu biaya pemeliharaan tertinggi. Dan di sini ada di bulan ke-8 yaitu 1 juta rupiah. Lalu untuk biaya pemeliharaan terendah ada di bulan ketiga yaitu 530.000 rupiah. Jadi selisih antara pemeliharaan tertinggi dengan pemeliharaan terendah yaitu 470.000 rupiah. Selanjutnya, untuk jam mesin tertinggi ada di bulan ke-8 yaitu 8.000. Sedangkan jam mesin terendah ada di bulan ke-4 yaitu 4.000. Maka selisih jam mesin tertinggi dengan terendah yaitu 4.000. Selanjutnya yaitu menentukan biaya variabel. Diambil dari selisih biaya pemeliharaan dibagi dengan selisih jam mesin. Maka hasilnya adalah 470.000 dibagi 4.000 yaitu 117,5 rupiah. Selanjutnya untuk menentukan biaya tetap, maka rumusnya adalah biaya pemeliharaan tertinggi dikurangi dalam kurung hasil biaya variabel tadi dikalikan dengan jam mesin tertinggi, maka hasilnya adalah 60.000 rupiah. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode biaya berjaga atau standby cost method. Biaya yang dikeluarkan pada 1 juta untuk tingkat 8.000 jam mesin. Maka biaya tetapnya adalah 400.000 rupiah, lalu selisih yang dihasilkan adalah 1 juta dikurangi 400.000 yaitu 600.000. Maka biaya variabel per jam yaitu 600.000 dibagi 8.000 jam mesin. Maka hasilnya adalah 75 rupiah per jam mesin. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 400.000 ditambah 75X.
Cara yang ketiga adalah menggunakan metode kuadrat terkecil. Sebelumnya, kita harus membuat tabel lagi untuk mempermudah perhitungan, yaitu menambah kolom XY serta X kuadrat. Setelah dibuatkan tabel, maka masukkan ke rumus untuk mencari B, yaitu dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Maka hasilnya yaitu 0,115. Untuk A, rumusnya yaitu sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. N di sini yaitu 12, diambil dari jumlah keseluruhan bulan yang ada di contoh soal. Maka, biaya variabel yang dihasilkan yaitu 0,115 dikali 1000, yaitu Rp115 per jam, sedangkan biaya tetapnya yaitu Rp79.270. Maka persamaan yang dihasilkan yaitu 79.270 plus 115X. Materi terakhir yang akan dibahas yaitu mengenai tips mengelola perilaku biaya, yaitu dengan cara pertama, memahami langkah-langkah proses alur kerja. Perilaku biaya mengharuskan pemilik usaha memiliki pemahaman yang komprehensif tentang alur kerja departemen. Dengan cara ini, memudahkan untuk membuat keputusan anggaran dan memberikan wawasan tentang di mana sumber daya perusahaan perlu dialokasikan. Yang kedua, ketahui jenis perilaku biaya yang ditangani. Setelah mengetahui langkah yang berbeda dari alur kerja departemen, selanjutnya yaitu mengidentifikasi biaya mana yang dapat dikaitkan dengannya. Bekerja dengan departemen manufaktur berarti bahwa produksi adalah bagian dari biaya variabel. Jika organisasi memperbesar anggaran departemen untuk memasukkan biaya tetap seperti sewa fasilitas, maka diharuskan menghitung biaya campuran. Yang ketiga, hitung total biaya perilaku untuk menentukan apakah itu sesuai anggaran. Hitung biaya untuk setiap perilaku untuk melihat apakah proses yang dilakukan oleh departemen memenuhi tujuan anggaran. Manajemen mungkin ingin mengambil waktu ekstra untuk membuat anggaran baru yang disesuaikan berdasarkan proses alur kerja yang dikomunikasikan kepada mereka. Jadi, ini adalah tips untuk mengelola perilaku biaya. Informasi ini berharga bagi semua pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan tentang masa depan perusahaan. Baik, sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.